Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kajian rutinan malam Sabtu. Alhamdulillah, pada malam ini telah menjadi kita yaitu Ustaz Fadlul yang akan mengisi acara pada malam hari ini. Langsung saja mungkin kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa yahdi siratal mustaqim wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallim ala Allahumma Muhammad bin Ahmad salam. Abu Surahu sallallahu alaihi wasallam. Kita semua diciptakan untuk menjalani sisa jatah kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dengan menginjakkan kaki di bulan pertama di tahun masa hidup yang berarti kita sudah melewati satu tahun 2023. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentunya setiap ada masa pertemuan entah itu tahun baru Hijriah ataupun Masehi, seorang muslim tentu harus bermuhasabah, introspeksi diri, apa saja yang pernah dilaksanakan, yakni intinya menuju pada dua hal. Yang pertama, sejauh mana kita sudah bisa meninggalkan maksiat. Yang kedua, sejauh mana kita berusaha senantiasa memperbaiki amal saleh. Maka muhasabah ini asalkan ada hisab, menghitung. Muhasabah ini menghitung diri sendiri. Awas, bukan menghitung kesalahan orang lain. Tahun kemarin si bulan janjinya pinjam 1 bulan, tahunnya sudah lewat, bahkan sekarang sudah 5 tahun belum bayar. Itu kesalahan orang lain.
Si fulan pernah khianat, si fulan pernah bohong, si fulan pernah dusta, pernah menipu. Bukan. Itu mah bukan masalah. Itu mah muhasabah diri caranya cara setan. Awas. Karena setan senantiasa fokus pada kesalahan orang lain. Sedangkan yang diajarkan adalah muhasabah diri sendiri. Ya Allah, kenapa tahun kemarin saya masih sholatnya ada yang boleh? Ya Allah, kenapa tahun kemarin saya masih lalai dalam menjalankan sholat? Ya Allah, tahun kemarin kenapa berjamaahnya belum betul? Ya Allah, kenapa setahun kemarin? Terus masa itu. Kalau ini malas banget. Pulang kerja, padahal masih ada kesempatan untuk hadir, tetapi malasnya luar biasa. Anaklah itu lagi. Awas, harus muhasabah diri. Supaya apa? Supaya ada timbul penyesalan. Dosa pun harus diingat. Meskipun tak akan pernah terhitung. Bagaimana bisa terhitung? Dalam sehari mata kita berapa kali salah memandang? So, repot kan gitu. Dalam sehari telinga kita nih berapa kali salah memandang? Lisan kita berapa kali salah berbicara? Tangan kita berapa kali salah berbuat? Kaki kita berapa kali salah melangkah? Itu sehari kalikan 360 hari satu tahun 2023, berarti ribuan kali kita melaksanakan maksiat. Dan itu harus diakui. Jangan pernah merasa diri suci, karena tipu daya setan yang paling ampuh, yakni merasa diri saleh dari orang lain, tidak pernah berbuat salah. Tipu daya setan. Efek dari muhasabah diri, maka ingin membersihkan dari dosa-dosa. Ya Allah, iya ya, kemarin masih ini. Akhirnya nggak terhitung. Setelah dikalikan 1 tahun, barulah sadar banyak dosa. Apa efeknya? Efeknya kita menuju pertobatan kepada Allah. Muhasabah diri ya, diri sendiri, bukan orang lain. Kenapa dijelaskan demikian? Karena tidak sedikit awalnya mau muhasabah diri, ternyata yang dihitung salahnya orang lain. Dan ini caranya setan. Kenapa disebut cara setan? Lihat, ketika syaitan diusir dari surganya Allah, siapa yang disalahkan? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara lu, gua diusir dari surganya Allah. Padahal jelas salahnya dia. Wa yakuna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia tidak taat kepada perintah Allah, tetapi dia menyalahkan Nabi Adam. Sedangkan lihat, ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam diusir dari surganya Allah, jelas itu ulahnya setan. Fazallahuma syaitanu anha akhrajahuma mimma kana. Maka menggoda kepada bapak Adam dan ibu Hawa. Siapa yang menggoda? Asyaitan, setan. Akhrajahuma, maka keluarlah bapak kita dan ibu kita dari surganya Allah. Mimma kanu fi. Tetapi ketika diusir oleh Allah, apa kata bapak kita? Bukan, enggak menyalahkan syaitan. Beliau menyalahkan pribadinya, mengakui bahwa dirinya salah, dan itulah yang harus ditoleransi. Apa perkataan pertaubatan Nabi Adam alaihissalam yang dilakukan kurang lebih 300 tahun lamanya. Bahkan 1 tahun 300 tahun lebih.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus. Bapak Adam dikeluarkan dari surganya Allah yang penuh kenikmatan dalam keadaan telanjang. Ibu Hawa pun demikian. Tidak pernah menyalahkan setan gara-gara setan. Nah ini kalau dan kita pun demikian. Ketika muhasabah diri, astagfirullah, saya terjerumus. Diajak si Fulan, goblok gara-gara si Fulan ngajak saya. Nah, jangan itu. Lu gara-gara lu sih ngajak mabok, gua jadi mau. Lu gara-gara lu judi, habis tuh harta gua. Tadinya mau bangun rumah ini habis gara-gara lu. Kan gitu kan? Rata-rata menyalahkan yang ngajak. Kenapa nyalahin orang lain? Salahkan diri sendiri. Kenapa kita harus menyalahkan diri sendiri? Karena Allah sudah memberikan perangkat filter untuk kita. Apa itu? Mulianya kita beda dengan makhluk yang lain, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walaqad karamna bani Adam. Nyata kami memuliakan anak Adam. Apa? Mutiaranya manusia. Apa itu akal? Kata para alim ulama, cahaya yang ada di dalam hati yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Ketika ada orang yang banyak kesalahan, harusnya akal ini bekerja, mereaksi. Benar salahnya, wah. Kalau salahnya tolak. Kalau kamu ikut salah kamu. Kamu kan nggak gila. Kamu kan berakal. Kenapa akalnya tidak dipakai? Maksudnya seperti itu. Maka Nabi Adam pun begitu. Kita enak aja Pak. Ujian keningnya. Rabbana ya apa? Yuk bareng ah. Rabbana ya Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ada pujian yang mendawamkan agama itu, kalimat tersebut itu ada kalimat yang dilontarkan oleh bapak kita yakni Nabi Adam alaihissalam lebih dari 300 tahun. Artinya apa? Mengajak kita bertobat. Dan yang paling tepat itu dikumandangkan sebelum adzan subuh. Sebelum adzan subuh. Intinya hikmahnya di dalamnya maknanya mengajak masyarakat yuk tobat, istighfar. Waktu terbaik adalah sebelum menjelang subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika menjelang sahur, sahur 10 menit lagi menjelang subuh. Artinya dilaksanakan istighfarnya setelah salat. Waktu terbaik habis dosa-dosa. Kembali lagi, efek dari muhasabah diri ingin membersihkan diri karena merasa dirinya kotor, berbolong dosa. Ya Allah, dosa terlalu mati, gitu kan? Nggak kehitung mata, telinga, hati, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, mata, hati semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika muhasabah dirinya tembus nah, dari tafakur pikiran tembus ke tadabbur. Setelah mentadabburi tadabbur itu hal-hal yang terjadi. Kalau saya ini terus bahaya, kita akan bertemu dengan kehidupan yang abadi. Ternyata amal masih kosong, maka efeknya dari tafakur tadabbur ini rasa syukur. Apa syukur?
Syukur adalah menjalankan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita digunakan sesuai ridho yang menitipkan. Allah menitipkan ini pakai, padahal diridhoi Allah. Allah menitipkan telinga, menitipkan hati, menitipkan tangan, menitipkan kaki, menitipkan motor, menitipkan mobil, menitipkan anak istri, pakai di jalan Allah. Kita dapur mah guna. Ya Allah, setahun kemarin saya punya motor lebih banyak dipakai tasyakur, syukur nikmat atau syukur nikmat. Hanya pribadi masing-masing yang tahu. Maka yang tadinya punya barang alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Baru tafakur. Lihat anak sehat, beli mobil, alhamdulillah, beli motor, alhamdulillah, beli kulkas, alhamdulillah. Lemuskan tafakurna. Terus akan berubah menjadi istighfar. Kenapa? Lihat lagi lucu-lucunya bermain. Kenapa? Tembus, bukan tafakur aja. Kalau tafakur pikir, hanya sampai pikir, sampai situ. Tadabur sampai hati. Ya Allah, ini yang kita. Bukan dari kita. Ya Allah, rumah kita. Ya Allah, istri kita. Dua pilihan, kita yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan. Barulah tembus. Astagfirullah. Baru saja merasa berbahagia, rasa milik sendiri, ternyata milik Allah. Maka timbul tasyakur, bersyukur. Ada perbaikan. Ya Allah, tahun kemarin kenapa beliau panas? Kasih hujan sedikit aja, udah pergi. Tahun ini ketika imam takbir saya berada di belakangnya, sudah siap. Tahun kemarin masjid, kadang-kadang masjid lain sudah ada, masjid kita belum ada yang ada, dia aja di rumah, padahal sudah pakai rokok, sudah pakai sarung. Kenapa kita tidak ya? Padahal jihad pertama yang ada. Jadi semua kita harus menjadikan dakwah menyampaikan. Mubalik balago. Dai yang pertama, mubalik yang pertama adanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayu menuju pintu kebahagiaan. Anehnya kenapa tidak ingin menjadi muadzin sedangkan itu penyambung lidahnya Allah. Awas, bukan Allah punya lidah. Penyambung kalamnya Allah. Allah memanggil hamba-hambanya lewat adzan, sedangkan kita menjadi wasilahnya. Kenapa tidak? Bahkan dalam kitab Nabiul Qaul disebutkan orang yang bisa mendawamkan adzan, awas, mendapatkan jaminan dari Allah, siap-siap mendapatkan surga. Haram jasadnya menyentuh api neraka. Jangankan kulitnya, sehelai rambut pun tidak akan menyentuh ada siksa api neraka. Kenapa tidak menyentuh? Ya Allah, kalau boleh saya ada, kalau nggak ada. Jadi ganjel, setahun berapa kali ada? Pernah sih, 2 kali, nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Malu aja malu kan gitu kan. Nah, di budaya setan malunya salah tempat. Likulini Islam hayat. Semua agama mempunyai akhlak dan akhlak Islam itu malu. Malunya yang bagaimana? Malu ketika kita berbuat maksiat. Mau zina malu, mau judi malu, mau riba malu, mau nipu malu, mau korupsi malu, malu sama Allah. Baru tempelkan sifat malu di situ. Mau adan mah ibadah, jangan malu. Kalau malu adan, malu ibadah, apapun yang lain bentuknya ibadah, tipu rasa malu berarti tauhid yang belum kuat. Kenapa? Karena di hatinya masih ada malu kan. Soalnya saya malu, berarti ingin mendapat penilaian dan malu. Tetapi kalau
karena Allah. Kan hilang makhluknya. Di sini ada Allah. Mau dipuji, nggak ada urusan. Saya tidak akan berbangga. Diledek, dihina. Saya tidak akan berhenti. Saya niatnya karena Allah, bukan karena siapa. Kan bebas. Ikhlas itu luar biasa. Maka efek dari tafakur, tadabbur, tasyakur, yang pertama bertaubat kepada Allah, yang kedua perbaikan amal. Dan kita kadang-kadang sering ada doa yang dibaca. Allahumma inni ala dzikra wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Lisanku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Allahumma inni ala dzikra wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Kemarin tak pernah ada, sekarang ada. Kemarin jarang tahajud, sekarang tahajud pun. Kemarin jarang Senin Kemis. Kemarin infak ke masjidnya kalau hari Jumat aja. Sekarang masuk setiap ke masjid. Itu tahun 2024 mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri. Itu kan hijrah namanya. Hijrah itu bukan ganti pakaian aja. Dulu pakaian metal, sekarang pakai koko. Itu mah baru syariah. Harus tembus pada hakikat. Tahun kemarin dengan kata masih kasar, sekarang mau belajar. Tahun kemarin nggak sabaran, kesinggung sedikit saya marah. Sekarang enggak, saya mau jadi orang yang sabar. Siap menjadi orang yang sabar. Hijrah, ada perbaikan amal. Lihat janji Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Orang-orang yang senantiasa memperbaiki dirinya, berhijrah, berubah lebih baik dalam pandangan Allah. Kemarin enggak qobliyah ba'diyah, sekarang qobliyah ba'diyah. Kemarin jarang berjamaah, sekarang berjamaah. Kemarin jarang berinfak, sekarang berinfak. Kemarin tidak ada perhatian pada anak yatim, sekarang tiap bulan ada perhatian pada anak yatim. Hijrah terus. Kemarin tidak tahu idhar, itu ikhlas, sekarang mah belajar. Kemarin bacaannya pada kecil, sekarang belajar. Faqad waqa'a. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Orang yang hijrah berubah dan baik daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan meluaskan dalam setiap kesempitan. Hatinya flow. Nah, luas di sini kan silo. Bukan tanahnya luas, rumahnya luas. Tetapi luas di sini diberikan solusi dari setiap permasalahan hidupnya sehingga merasa utangnya kebayar, sakitnya sembuh, anaknya menurut, istrinya soleha. Berkah. Karena berkah, ketika bertambah kenikmatan dari Allah, bertambah ketaatan kepada Allah. Awalnya dari apa? Dari hijrah. Hijrah. Allah perbaiki semua. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat memperbaiki diri, diniatkan ikhlas karena Allah dan Rasulnya, belum menjadi orang baik, keburu dijemput oleh malaikat maut. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah menyampaikan pahalanya seperti orang yang sudah fasih, seperti orang yang sudah bisa. Misal, jamaah, saya nggak bisa tahu. Belajar belum benar bacaannya, idhar masih ketukar sama itu mad asli masih ketukar sama jairul fasil, masih salahnya diampuni oleh Allah. Wasilah apa? Wasilah belajar, pahalanya tetap nyampe. Man qara'a harfan min kitabillah setiap satu hurufnya dapat 10 kebaikan seperti orang yang fasih baca Quran. Wasilahnya belajar. Semuanya. Saya lagi thalabul ilmi, pahala surga siap. Kenapa demikian? Meskipun kita meninggal, tetapi karena kita rutin thalabul ilmi, maka setiap ada thalabul ilmi dicatatkan amalnya seperti kita fasih
sahih ada di tempat tersebut, hadir dalam majelis taklim. Jika mereka ambil usapan kutibalahu maka namukiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, apalagi meninggal, maka Allah tuliskan pahalanya seperti orang yang hadir sahih. Luar biasa. Saking sayangnya Allah, harus bagaimana memberikan rahmat kepada kita. Kembali lagi, untuk mengawal kita berubah hijrah dalam pandangan Allah, maka harus di-refresh. Refreshnya adalah apa? Udah loading susah, mau kita kesini di restart ya, hapus memori semua, udah video saya mau enggak ada saya mau hapus daripada HP ngeplay. Kita pun demikian. Kenapa rezeki seret? Kenapa anak susah diatur? Kenapa istri susah jadi anak soleh? Aduh, riweuh lo bating masalah. Kenapa kita banyak masalah? Karena kita bermasalah dengan yang memberi masalah. Solusinya, perbaiki masalah tersebut dengan meningkatkan takwa. Takwa meningkat, solusi diberikan. Simpel. Kita banyak masalah berarti takwanya lagi turun. Udah jelas itu malumus. Mau nanya ke Suralaya, mau nanya ke Gontor, mau nanya ke Kia manapun, apa masalahnya? Saya punya masalah ini, saya punya masalah ini, masalah ini. Takwa lagi turun. Lihat yang diberi apa? Amalan. Udah. Untuk ente salawat 7.770. Untuk kamu kulhu 14.000. Untuk kamu apa coba? Kalau disimpulkan, amal soleh. Tadinya tidak pernah salawat, jadi salawat. Tadinya tidak menyantuni anak yatim, jadi anak yatim. Tadinya tidak pernah baca kulhu, wirid bismillah, segala macam, jadi bismillah. Ketipunya kita, ketika diberikan solusi oleh Allah, ta'aluk pada amalan tersebut. Benarnya salawatnya tuh jadi masalah. Benarnya salawat narinya. Benarnya aku salawat kamilah. Benarnya aku salawat mungkin. Jadi ta'aluk, salah. Amalannya benar, hati salah, Allahnya hilang. Maka ambil rumusnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang serius meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap permasalahan. Ada keseriusan peningkatan dan itu disebut hijrah. Kemarin nggak bisa, sekarang mulai bisa. Kemarin tidak tahu apa yang dibaca dalam surat, sekarang mempelajari. Oh ini makna Fatihah. Oh ini makna ruku. Oh ini bacaan tidak sama arti. Mulai itu ada perbaikan. Efeknya ketika kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah, solusi diberikan, jalan keluar dikasih, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Duga-duga eta masalah beres, eta hutang beres, eta sembuh. Cek dokter emang nggak mungkin sembuh, ini harus 7 tahun terus-terusan minum obat. Baru juga seminggu. Itu kan? Subhanallah. Padahal dari mana? Dari meningkat ketakwaan. Jangan muluk-muluk. Meningkat dari segala aspek. Yang tadinya tidak sabar, belajar sabar. Yang tadinya tutup kata beletak, beletuk. Ngomong ke seenaknya, nggak tahu peduli. Orang lain mau sakit, mau ada. Ini sifat saya nggak bisa gitu. Belajar, memperbaiki diri. Yang tadinya tidak pernah berjamaah. Yang tadinya bilang betul. Kalau boleh harapkan, kalau boleh niat ingin dicintai oleh Allah dan Rasul. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah terus, fa huwa hasbuh, maka Allah akan memberikan kecukupan. Dapat jaminan dari Allah.
Ketika kita memperbaiki diri, innallaha balighu amri. Yang aneh nih kalimatnya luar biasa. Kok Allah sampai seolah-olah kayak sumpah sih. Padahal kalam Allah itu udah pasti terjadi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan menepati janji. Kalau dikupas kan inna terangin inna saja panjang. Tetapi di situ ada kesungguhan Allah. Aku akan menepati janji. Kenapa demikian? Karena manusia, makhluk atau manusia tempatnya salah dan hilang. Hilang bae Allah nyari segitu oke. Kurang kumaha sih ngajelasin Allah. Qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadir. Qad kan kata sumpah. Nyata Allah pada segala sesuatu itu maha kuasa. Ku angkat kau dari hina menjadi mulia, ku angkat dari miskin menjadi kaya. Mudah bagi Allah. Dari yang tadinya nangis terus menjadi tersenyum, bahagia. Yang sakit-sakitan menjadi sembuh, mudah bagi Allah. Apa sih yang susah bagi Allah? Lihat silokannya. Alam semesta ini tidak gulita dengan datangnya malam. Dengan mudahnya Allah datangkan waktu subuh. Berai. Apa artinya? Apalagi gelapnya hati kita. Sangat mudah bagi Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilal nur. Allah akan menjadi pelindung, akan menjadi penolong ketika kita beriman kepada Allah. Yukhrijuhum mengeluarkan Allah minadh dhulumat dari sisi gelap ilal nur menjadi terang. Dari sisi sakit menjadi sembuh, dari sisi terpuruk menjadi keberuntungan. Berapa menit lagi? Kasih tanya jawab ya. Punya nggak kebagian waktu. Enggak, silakan sebelum lanjut. Barangkali ada yang mau bertanya. Ini jamnya mana sih? Siapa nggak? Menghitung-hitung. Siap. Siap. Idza lam insanu amalu dari salasi sedapatin dari namanya Allah yang salihnya mulai. Apabila seseorang meninggal maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah. Kalau kita mau berbuat baik kepada seseorang bisa nyambung lewat sedekah jariah. Ya Allah, aku niatkan memberi ini kepada si fulan, pahalanya sampaikan kepada si fulan yang sudah meninggal. 1. 2, ilmu ilmu yang bermanfaat. Dia pernah ngasih ilmu apa? Kita amalkan. Ini nggak apa-apa, ada PT. Nanti lah kalau sudah gede baru ini. Yang ketiga kita mendoakan. Nah, bagus pertanyaan. Mendoakan di setiap sholat, ya Allah, saya pernah iri dan jahil hanya pada si fulan. Saya ingin bertobat, ingin meminta maaf, tetapi si fulan sudah meninggal. Maka aku doakan ya Allah, semoga dosa yang diampuni oleh Allah, diterima oleh tempatkan dia di tempat terbaik di sisi Allah. Maka itu inna hasanah yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan kita akan meleburkan kejelekan. Maka ada lagi hukum masyarakat. Salah, maju.
Maju ah. Nah, kalau maju kan terasa keluarga dekat. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus. Kita sudah ada niat nih, ingin hijrah, kan gitu kan? Salah satu contoh lah, salah satu contoh. Kita ingin bisa dakwah tahajud. Hijrah, yang tadinya tidak tahajud, yang tahajud. Ternyata susah, susah. Ada aja walaunya. Kuncinya satu. Apa? Kalau kita mengerjakan amal, masih mengharapkan embel-embel, itu belum ikhlas. Kalau mengharapkan embel-embel, pahala, memang Allah memberikan pahala. Dan itu ada pahalanya diberikan di dunia. Seperti gini, orang yang tahajud akan diangkatkan derajatnya oleh Allah. Itu janji Allah. Mana sih derajatnya belum dinaikin terus? Awas, nggak ikhlas. Allah nunggu sampai kita ikhlas dulu. Ikhlas itu niatkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Nanti timbul istiqomah. Nah itu. Ikhlas itu sirrun min asrar, rahasia dari berbagai rahasia Allah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain, hanya bagi ikhlas. Tetapi ikhlas ada cirinya. Apa cirinya? Istiqomah. Jamaah, kering datang ke masjid, hujan datang ke masjid, meriang datang ke masjid, flu datang ke masjid, selagi kaki masih bisa melangkah datang ke masjid. Awas, tanda ikhlas. Meskipun tidak, saya mah ikhlas, nggak usah disebut. Ikhlas itu terlihat ketika ada istiqomah. Kalau tidak istiqomah, kan tadi itu pertanyaannya, kenapa sih tidak bisa istiqomah? Artinya belum ikhlas. Niatnya benerin. Saya ingin belajar kitab, kok susah? Ikhlaskan dulu. Ketika ikhlas, kita nggak susah-susah belajar kitab. Kitabnya dimasukin oleh Allah ke hati kita. Lihat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra, kata malaikat Jibril, ana biqra. Aku tidak bisa baca. Iqra, mana biqra? Iqra, mana biqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Barulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak susah mengenal Al-Qurannya dimasukkan ke dalam hati. Kenapa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya dengan menyebut asma Allah. Artinya diikhlas. Ikhlas. Nah ini trik sebenarnya. Trik. Kalau pengen sesuatunya mudah, pengen sesuatunya bisa istiqomah, ikhlaskan. Jadi di dalam ikhlas ada al-muraqabah, merasa ditatap oleh Allah. Maka akan bangun, tahajud akan bangun, subuh akan hadir. Gitu. Maksiat akan dijauhi. Kenapa? Al-muraqabah, merasa ditatap oleh Allah. Hebat. Bagus pertanyaan. Silakan ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang sholat. Sholat 5 waktu kan wajib. Yang saya tanyakan itu apakah seorang laki-laki yang hukumnya kalau nggak salah wajib sholatnya masjid ya Pak Ustaz. Itu sebenarnya yang menjadikan wajib itu seperti apa awalnya? Itu aja. Tidak sempurna
sholatnya seorang laki-laki tetangga masjid kalau tidak dilaksanakan di masjid. Bahasanya seperti itu. Jaril masjid, tetangga masjid artinya masih terdengar. Dan dulu kan ada kisahnya yang buta itu melewati dua guru. Kata Rasul, kata yang buta bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya ada keringanan untuk tidak berjamaah? Rasul diam. Kenapa Rasul diam? Menunggu wahyu dari Allah. Ketika orang buta tersebut jalan 2 langkah 3 langkah, barulah Rasul memanggil kembali. Mang, itu daerah. Hari adan sok kuping, adan masih kedengarnya, masih kedengar, wajib datang. Tuh, biasa kita sempurna. Itu. Tetapi itu diatur sama ilmu fikih diatur. Itu ayatnya panjang. Wa idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Ada kata-kata itu. Wa idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Apabila kita sudah tumaninah maka tegakkan salat. Bahasanya aqim, segera mengerjakannya. Berarti tumaninah di sana apa? Ada memang beberapa hal yang bisa menggeser waktu sholat. Contoh, satu, ketika kita menyelamatkan nyawa seseorang. Ada mau berangkat, anak kecebur, anak tetangga kecebur kali, tolongin dulu. Oh, nggak ada yang penting sholat. Jangan, itu dulu. Kecebur sumur, kejar dulu awal. Oh, waktu sholat sih datang. Nanti aja ya, bahaya. Dokter lagi ngebedah paru-paru, datang untuk sholat dulu ya. Nah, itu dulu dong. Yang kedua, di saat belum ada air tetapi sudah mendung, datang waktu sholat, ini nggak ada air nih, mau tayamum tapi ini mendung, kalau itu bisa. Yang ketiga, tolabul ilmi. Ketika tolabul ilmi seperti kita nih, mau nerangin tanggung nih, tambahin ya 10 menit bisa, geser. Ada hal-hal tertentu, maka bahasa Quran luar biasa. Faidat ma'nantum fa'aqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Apabila kita sudah tumaninah, maka segera kerjakan salat. Sesungguhnya salat diwajibkan atas mukmin, ditentukan waktunya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib gitu. Nah, wajib kifayah kalau misi masjid, fardunya fardu ain. Kalau kita tidak ada elat. Apa fardu kifayah di masjid? Maksudnya gini. Kalau di masjid ini waktu duhur misal tidak ada seorang pun yang berjamaah, maka seluruh kawasan ini berdosa. Perum ini berdosa, maaf ya. Ada aja 2 orang, maka gugur semua dosa-dosanya, tidak ada yang berdosa, tetap yang mendapatkan pahala yang 2 orang. Begitu. Waktunya habis ya. Boleh, silakan. Terserah jamaah, boleh ya. geser. 1 menit, 2 menit dong. Maka. Apa? Ya. Dalam melaksanakan masa baru tersebut, oke lah ya, kalau untuk sholat kita ada peningkatan. Abdul minallah, Abdul minannas. Hubung kepada Allah ada, tapi hubung kepada ada. Abdul minannas tidak ada. Itu bagaimana kalau semua amalnya tidak sempurna imannya seseorang apabila tidak melewati 2 jalur ketakwaan kepada Allah itu 2 jalur, 1 hablum minallah, 2 hablum minannas. Maka tidak akan sempurna. Lihat ketika bulan Ramadan sebulan penuh hablum minallah, tarawih, baca Quran, segala macam. Lihat ujungnya hablum minannas kan, zakat fitrah,
salam-salaman, maka disempurnakan itu penyempurna. Tidak sempurna, nggak bisa selamat. Kita tahu Allahnya luar biasa, Habibnya luar biasa, sholat di waktu, tetapi kepada orang lain menyakiti, menipu, tidak akan selamat. Tetap, maka disebutlah silaturahmi. Hablum minnas itu, sil itu menyambung, rahmi itu rahmat Allah. Maka luar biasa hadisnya, man ahabba ayyum satorisuhu wa yusallahu fi asari fal yasil rahmah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya. Artinya di dunianya bahagia, di akhirat mendapatkan surga. Fal yasil rahmah. Maka sambunglah silaturahmi. Perintah Allah. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah